Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sword Dynasty. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah tempat yang bernama Pasar Ikan. Dan tempat ini selalu digunakan orang-orang untuk berbisnis apapun. Dan pasar ikan ini hanyalah sebuah kedok untuk sebagian orang melakukan sebuah bisnis. Lalu terdapat seseorang yang hendak menyewa perahu untuk kembali pulang, yang bernama Tuan Song. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh pemilik perahu yang bernama Ding Ning. Tuan Song yang tak mengenalinya mengatakan kalau ia merupakan praktisi level keempat yang dimana kekuatan level 4 sangatlah kuat. Ding Ning tetap tidak peduli dan terus saja menyerang. Tapi ternyata Ding Ning mampu mengalahkan Tuan Song yang merupakan praktisi level keempat dengan ilmu ulat sutra 9 maut yang membuatnya langsung lumpuh seketika. Tuan Song sangat terkejut karena ilmu tersebut sangatlah langka dan hanya satu orang di dunia yang mampu menggunakannya. Alasan Ding Ning melakukan semuanya ini ternyata ia ingin membalaskan dendam atas kematian gurunya yang dibunuh oleh seorang raja di negara Heng, dan ia akan membunuh siapapun yang telah bersekutu dengan raja negara Heng. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Di saat itu, negara Li dan negara Heng sedang bertempur. Namun Raja negara Heng dibantu oleh kedua sahabatnya yang bernama Jin Meng dan seorang wanita yang bernama Bunga. Berkat bantuan Jin Meng, negara Heng berhasil menang di medan pertempuran. Setelah itu, Raja negara Heng bersama Jin Meng dan Bunga mengikat tali persaudaraan di depan negara Heng. Diceritakan, Jin Meng memiliki hubungan dengan Bunga yang membuat Raja Heng sangat cemburu melihatnya. Demi merayakan kemenangan tersebut, Raja Heng mengadakan sebuah pesta. Jin Meng merupakan praktisi level ke-7 yang hampir naik ke level 8, yang dimana ia merupakan orang terkuat di dunia. Jin Meng merupakan pemimpin perguruan yang bernama Perguruan Pedang Bahshan, dan seluruh prajurit di sana merupakan muridnya. Namun siapa sangka, Bunga yang merupakan kekasihnya justru berkhianat dan memilih untuk bersama dengan Raja Heng. Hal tersebut membuat Jin Meng sangat murka dengan mereka berdua. Dan Raja Heng sudah merencanakan ini sejak awal, dan arak yang dipinum oleh Jin Meng adalah racun. Alhasil, ia beserta muridnya menjadi keracunan. Ia pun menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan efek racun tersebut. Namun tidak dengan muridnya, yang kini dibunuh oleh pasukan yang dimiliki oleh Raja Heng. Karena Jin Meng sangatlah kuat, ia pun mampu mengalahkan semua pasukan yang menyerangnya seorang diri. Raja Heng akhirnya turun tangan untuk membunuhnya. Namun ia kalah bertarung.
Di saat Jin Meng hendak membunuhnya, Bunga tiba-tiba menghalangi. Raja Heng yang melihat kesempatan itu lalu hendak menusuk pedang ke arah Jin Meng. Jin Meng yang marah lalu mengeluarkan ilmu terkuat di dunia, yaitu ilmu ulat sutra 9 maut yang sangat legenda. Pasukan yang hendak menyerangnya, ia justru hanya menghentakkan kaki yang membuat semua pasukan terpental. Namun sialnya, salah satu murid yang dimiliki oleh Jin Meng yang bernama Bambang telah berkhianat dan melempar pisau tepat ke tubuhnya. Hal itu membuat Raja Heng berhasil memukul Jin Meng hingga terlempar keluar. Dirinya yang sekarat lalu mengutuk istana tersebut dengan ilmu ulat sutra 9 maut dan membakar habis seluruh pasukan bersama dirinya. Dan hari itu juga, ia pun tewas di tempat. Dan Jin Meng ini adalah guru yang dimiliki oleh Ding Ning. 10 tahun berlalu, dan kita kembali ke masa sekarang. Diceritakan, Raja Negara Heng, kita sebut saja namanya Raja Heng, saat ini sedang bersemedi untuk memperkuat ilmu praktisinya hingga mencapai level ke-8. Diceritakan, level tertinggi adalah level ke-9, namun tidak ada yang bisa mencapai level tertinggi. Dan saat ini, Bunga menggantikan posisi Raja Heng untuk sementara memimpin negara Heng. Saat ini, Ding Ning tinggal di sebuah tempat bersama seorang wanita yang bernama Mawar, yang biasa ia panggil Bibi. Mereka berdua pun memiliki misi untuk membunuh Raja Heng untuk membalaskan dendam atas kematian Jin Meng 10 tahun yang lalu. Demi mempermudah misi mereka, saat ini mereka membuka sebuah toko arak agar rencana yang mereka lakukan tidaklah ketahuan. Ding Ning merupakan satu-satunya penerus dari Jin Meng yang memiliki ilmu ulat sutra 9 maut yang sangat legendaris, yang dimana ilmu tersebut bisa meningkatkan level kekuatan hingga ke-9. Namun Ding Ning memiliki kerusakan di tubuhnya, karena di tubuhnya memiliki 5 unsur yang sangat berlebihan. Apabila Ding Ning memaksa untuk berlatih kekuatan, maka ia juga akan cepat mati. Dan saat ini, ia divonis tidak akan bisa hidup lebih dari 30 tahun. Saat sedang mandi, ia teringat dengan perkataan dari Tuan Song yang telah ia bunuh. Kalau Ding Ning mau pedang pusaka milik peninggalan Jin Meng gurunya itu, ia harus menemukan seseorang yang bernama Bai, karena Bai memiliki informasi tersebut. Lalu di setiap malamnya, Ding Ning bersama Mawar selalu bermeditasi, karena Ding Ning memiliki penyakit hawa panas yang berlebihan, sedangkan Mawar memiliki hawa dingin yang berlebihan. Maka dari itu, mereka selalu melakukan meditasi bersama. Karena hawa dingin milik Mawar sudah melewati batas, Ding Ning mencoba untuk memeluknya untuk memberikan kehangatan. Keesokan harinya, Ding Ning mencoret salah satu gambar bunga di tembok yang menandakan ia berhasil membunuh salah satu pengikut dari Raja Heng. Bunga biru adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Ding Ning, sedangkan bunga pink adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Mawar. Mereka berdua pun berbagi tugas agar misi mereka untuk membalaskan dendam kepada Raja Heng bisa tercapai. Di lain sisi, seorang polisi negara Heng yang bernama Pengawas Ye mendapatkan informasi mengenai Tuan Song yang telah tewas. Dirinya yang merupakan pemimpin pengawas melihat mayat dari Tuan Song. Sesaat ia terkejut karena melihat ada seutas tali sutra, dan ia pun teringat orang yang bisa menggunakan ilmu ulat sutra hanyalah Jin Meng saja. Ia pun curiga kalau saat ini terdapat penerus dari Jin Meng yang memiliki ilmu seperti itu. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menyelidiki kasus itu lebih lanjut. Informasi itu pun disampaikan kepada Bunga sebagai permaisuri pemimpin negara Heng. Ia pun mendatangi mayat Tuan Song.
Tentu saja ia sangat terkejut melihat seutas tali sutra yang menempel di tubuh Tuan Song. Ia pun keluar dari tempat itu dan memerintahkan pasukannya untuk mencari informasi apakah Jin Meng memiliki penerus atau murid saat ini. 你觉得此人忠心吗？ Lalu di saat malam harinya, pengawas Ye tak sengaja berdiri di depan toko arak milik Ding Ning. Menurut informasi, di saat Tuan Song tewas, toko arak tersebut tidak buka. Oleh karena itu, pengawas Ye masuk ke dalam untuk mencari informasi mengenai pemilik toko arak tersebut. Mawar datang ke sana dan tiba-tiba ia diserang. Pengawas Ye yang menyerangnya merasakan kalau Mawar saat ini tidak memiliki ilmu dan bukan seorang praktisi. Ia pun meminta maaf atas tindakannya barusan. Ia berkata sedang menyelidiki kasus kematian Tuan Song dan toko arak tersebut dicurigai karena kematian Tuan Song bertepatan dengan toko arak itu tidaklah buka. 日大雨，我看没有酒客，这有什么问题吗？ Karena tidak menemukan bukti apapun, pengawas Ye hendak pergi dari sana. Namun sesaat ia melihat gambar bunga di tembok yang sangat mencurigakan. Ia pun pergi untuk melihat. Mawar seketika menjadi khawatir, takut akan rahasia mengenai gambar bunga itu menjadi terbongkar. 你很紧张吗？你很紧张吗？